Halo semuanya, Shalom, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen kelas 3 bab 14. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita minta agar Tuhan menuntun kita untuk dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama. Baiklah, duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah melindungi kami, menjaga kami, memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat kembali lagi belajar pelajaran agama Kristen. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami semua dapat mengerti pelajaran yang akan kami pelajari dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati juga guru yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, pelajaran agama Kristen kelas 3 pada saat ini adalah bab 14 yang berjudul Aku dan Kamu Sama di Hadapan Allah. Nah, ini dapat kita baca di dalam Alkitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10 dan Galatia pasal 3 ayat 28. Anak-anak tentu masih ingat di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menolong orang lain yang berbeda dengan kita. Maka di pelajaran kali ini kita akan belajar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kita lakukan karena semua orang sama derajatnya di hadapan Allah. Nah, di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah banyak belajar bahwa setiap manusia itu berbeda. Nah, kita pun tahu bahwa dunia ini dipenuhi oleh beraneka ragam perbedaan. Namun satu hal yang harus kita pahami bahwa semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah. Anak-anak, Ibu ingin mengajak kita mendengar cerita tentang firman Tuhan yang berhubungan dengan materi pelajaran kita hari ini, yaitu sama di hadapan Allah. Nah, untuk itu mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ibu berharap nanti anak-anak dapat membacanya kembali ya. Kitab ini menceritakan tentang kehidupan Zakheus. Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang yang bertugas mengumpulkan uang pajak dari rakyat untuk diberikan kepada pemerintahan Romawi. Nah, pekerjaan ini membuat Zakheus dibenci oleh orang banyak di kotanya. Mereka menganggap Zakheus adalah orang berdosa karena ia mengambil banyak uang dari rakyat sehingga ia menjadi kaya. Mereka juga menganggap Zakheus sebagai pengkhianat karena bekerja sama dengan pemerintahan Romawi yang menjajah bangsa Israel. Itulah sebabnya Zakheus tidak mempunyai banyak teman. Walaupun ia kaya, ia tidak bahagia. Nah, Zakheus mendengar bahwa Tuhan Yesus akan melewati kota Yeriko. Ia segera bergegas ingin melihatnya. Sayangnya, Tuhan Yesus dikelilingi banyak orang
dan tubuh Sakeus sangat pendek sehingga ia tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Sakeus tidak putus asa. Ia berlari mendahului rombongan itu dan naik ke pohon ara untuk menunggu Tuhan Yesus lewat. Sakeus sangat bersukacita ketika Tuhan Yesus menyapanya dan ingin menumpang di rumahnya. Orang banyak merasa heran dan kesal melihat Tuhan Yesus mau berteman dengan Sakeus yang berdosa. Akan tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, anak-anak, setelah mendengar cerita tentang Sakeus, apakah kamu bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan Sakeus? Yesus tidak membedakan orang-orang yang ditemuinya. Ia mengasihi semua orang. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa di hadapannya semua manusia sama. Jadi, jangan membedakan suku, agama, atau budaya. Orang jahat sekalipun harus dikasihi dan ditolong. Nah, dari kisah Sakeus, kita belajar untuk selalu mengasihi orang yang berbeda dari kita, karena semua manusia sama di hadapan Allah. Di dalam Alkitab, Galatia pasal 3 ayat 28 juga berkata, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Anak-anak, melalui ayat yang baru saja kita baca, kita mengetahui bahwa pada masa itu orang Yahudi dianggap lebih tinggi derajatnya daripada orang Yunani. Hamba diperlakukan lebih rendah daripada orang yang sudah merdeka. Bahkan laki-laki dianggap lebih tinggi derajatnya dari perempuan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan orang Kristen pada saat itu bahwa semua orang sama derajatnya. Tidak perlu membeda-bedakan suku, apakah Yahudi atau Yunani, status sosial, hamba atau orang merdeka, atau jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang firman Tuhan di mana Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang. Maka untuk itu ibu juga berharap anak-anakku semuanya juga tidak boleh membeda-bedakan orang. Kita harus mengasihi siapapun orangnya, bagaimanapun keadaan orangnya. Karena Tuhan Yesus juga tidak pernah membeda-bedakan kita semua. Amin. Baiklah anak-anak, ini adalah materi pelajaran kita pada saat ini. Ibu berharap anak-anakku semua dapat mengerti dan memahami dan dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan mengakhiri pelajaran kita pada saat ini. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kita dalam pembelajaran. Untuk itu, anak-anak, mari duduk yang manis, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengajari kami untuk menghargai orang yang berbeda dari kami. Ajarlah kami untuk tidak merendahkan orang lain, namun mengasihi dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan di dalam
pembelajaran kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.